Cristiano Ronaldo sedang menjalani musim yang bisa dibilang terburuk dalam karirnya. Ronaldo yang biasa tampil dari menit pertama, kini harus terbiasa duduk di bangku cadangan Manchester United. Dilansir dari The Sun, salah seorang sumber di Manchester United mengabarkan kalau Cristiano Ronaldo tidaklah cocok dengan gaya permainan Erik ten Hag. Maka tak heran, kalau Ronaldo ditepikan. Donny van de Beek mengaku sangat bahagia dengan kedatangan Erik ten Hag di Manchester United. Sang gelandang yakin bahwa dirinya dan sang manajer bisa mengukir sejarah bersama di Setan Merah. Mengingat mereka pernah bekerja sama antara tahun 2017 dan 2020 di Ajax, di mana mereka berhasil memenangkan sejumlah trofi. Saya menjalani masa yang indah bersama Erik di Ajax, sekarang kami membuka lembaran yang baru di klub yang baru. Kami memiliki tantangan yang baru dan kami ingin meraih sesuatu yang sama di klub ini, ucap Van de Beek kepada MUTV. Penampilan Mike Maignan mendapatkan sanjungan dari legenda AC Milan Nelson Dida. Menurutnya kiper berusia 27 tahun tersebut memegang peran penting dalam performa gemilang yang ditunjukkan Rossoneri. Kami tahu kami memiliki kiper dengan potensi besar di tangan kami, tetapi tahun terakhir ini di Milan telah berkembang lebih banyak lagi. Dia tampil dengan sangat baik berseragam Rossoneri, kata Dida dikutip Tuttosport. Manajer Tottenham Hotspur, Antonio Conte, membuat gebrakan. Dia menegaskan semua pemain harus siap untuk dirotasi. Saya pikir ketika Anda mencoba membangun sesuatu yang penting, Anda harus mengubah kebiasaan lama. Kalau tidak, itu berarti Anda ingin tetap sama, itu berarti Anda tidak ingin memiliki ambisi. Untuk alasan ini semua pemain harus menerima rotasi, terutama di depan. Kami memiliki 4 pemain, kata Conte seperti dikutip dari Reuters. Pelatih Bayern Munchen Julian Nagelsmann tahu betul ancaman yang bisa didatangkan Robert Lewandowski. Dia menyebut Bayern harus menghentikan aliran bola ke Lewandowski. Karena itu, dia akan meminta Bayern agar tak membiarkan Lewandowski memegang bola. Saya tidak tahu apakah dia pemain mereka yang paling berbahaya, tapi dia salah satunya. Dia jelas ancaman terbesar untuk gawang. Tapi dia butuh dilayani. Lewandowski selalu punya pergerakan dan penempatan posisi yang bagus di kotak penalti. Dia paling berbahaya di depan gawang, tapi kalau dia tidak diberi bola, itu sulit, jadi kami harus menghentikan operan, umpan silang, kata Nagelsmann, dilansir Sport. Liverpool menjalani momen naik turun pada awal musim ini. The Reds disebut start lambat karena terjebak di zona nyaman. Ex-pemain Liverpool, Danny Murphy, yang menyebut para pemain asuhan Jurgen Klopp saat ini ada di zona nyaman. Oleh karena itu, performa Liverpool bisa menurun setelah beberapa musim yang impresif. Kami harus berhati-hati agar tak berlebihan dalam hal ini, tapi perasaan saya ada perasaan tak puas di antara beberapa pemain. Mereka telah jatuh pada apa yang disebut oleh beberapa manajer sebagai satu zona nyaman. Tentunya, mereka menuju lapangan dengan niat baik, tapi saat Anda tahu Anda bermain hampir setiap pertandingan, saya pikir itu bisa menyebabkan rasa puas diri, kata Murphy di Talksport. Presiden Benfica, Rui Costa memberikan pernyataan terkait transfer Darwin Núñez di musim panas ini. Ia mengaku sama sekali tidak menyesal melepas sang striker ke Liverpool. Ya, kami saat ini membicarakan salah satu transfer terbesar di bursa transfer. Kami saat ini masih ditemukan dari situasi pandemi. Itulah mengapa kami tidak punya banyak opsi di bursa transfer. Isa menjual seorang pemain dengan harga 75 juta euro ditambah 25 juta euro itu tidak perlu dipikirkan dua kali. Penjualan Darwin itu sebuah langkah yang tepat dari tim kami. Costa kepada BTV. Spekulasi masa depan Pablo Gavi akan segera berakhir. Sang gelandang dilaporkan segera menekan kontrak baru di Barcelona. Fabrizio Romano mengklaim bahwa klub-klub peminat Gavi bakal gigit jari. Karena sang gelandang diklaim sudah sepakat bertahan di Barcelona. Menurut laporan Romano, setelah proses negosiasi yang panjang, Barcelona berhasil memfinalisasikan kontrak baru Gavi. Sang gelandang diberi kontrak berdurasi 4 tahun. Alhasil ia akan membela Las Azulgrana hingga tahun 2026. Dan akan mendapat kenaikan gaji yang signifikan.
Julian Nagelsmann menantang Sadio Mane untuk jadi lebih arogan dan bersikeras bahwa bintang baru Bayern Munich itu belum mencapai puncak performanya. Saya katakan kepadanya bahwa ia bisa lebih percaya diri dan lebih lagi dalam kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Tentu saja, kami tidak punya banyak waktu. Jika semua orang mulai melihat selama 6 bulan apa yang bisa dan tidak bisa kami lakukan, banyak permainan yang akan berakhir sebelum seharusnya. Jadi, ia dipersilakan untuk menjadi lebih percaya diri dan sedikit, bagaimana saya katakan, bertindak lebih arogan dalam konteks positif. Terlalu banyak juga tidak baik. Tapi saya tidak mengkritik penampilannya. Saya tidak berpikir ia sudah mencapai puncaknya. Saya menantikan puncak performanya, kata Julian kepada media. Ada laporan menarik terkait spekulasi transfer Jude Bellingham. Manchester United dan Liverpool dilaporkan menjadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa gelandang Borussia Dortmund tersebut. Bellingham diyakini bakal jadi properti panas di bursa transfer 2023. Ini disebabkan Borussia Dortmund sudah siap untuk melepas kepergian sang gelandang muda. Sky Sports melaporkan bahwa ada dua klub yang kini terdepan untuk transfer Bellingham. Kedua tim itu adalah Liverpool dan Manchester United. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand menyampaikan pujiannya kepada Erik ten Hag. Ia mengaku terkesan melihat kepemimpinan sang manajer di mantan klubnya. Erik ten Hag resmi membuka lembaran baru dalam karirnya. Setelah 4 tahun menangani Ajax, ia memutuskan cabut ke Inggris untuk menangani Manchester United. Ferdinand mengaku terkesan dengan kepemimpinan sang manajer. Ia menilai United kini jadi tim yang lebih baik bersama sang manajer. Saya rasa ia sukses menghadirkan kedisiplinan ke dalam tim ini. Satu hal yang saya sukai darinya adalah, ia mengatakan ia senang dengan orang-orang di dalam klub ini, tidak hanya para pemainnya saja, beber Ferdinand kepada William Hill. Barcelona dipaksa pulang dengan tangan hampa saat bertandang ke Allianz Arena. Bayern Munchen mampu menundukkan tim tamu dengan skor 2-0 dalam pertandingan tersebut. Sempat sama kuat pada babak pertama, Bayern membuktikan ketangguhannya di hadapan pendukung sendiri. Bayern lantas mencetak 2 gol lewat aksi Lucas Hernandez di menit 50 dan Leroy Sané di menit 54. Liverpool yang menjamu Ajax di Anfield harus susah payah untuk mendapatkan poin penuh. Liverpool yang main di publik sendiri, mampu menang 2-1 atas Ajax Amsterdam. Masing-masing gol diciptakan oleh Mohamed Salah di menit 17, namun mampu dibalas Mohamed Kudus di menit 27, dan ditutup oleh Joel Matip di penghujung pertandingan. Sporting Lisbon menjaga kesempurnaannya di babak grup Liga Champions setelah mengalahkan Tottenham Hotspur lewat skor 2-0. Di pertandingan yang berlangsung di Estadio Jose Alvalade, Lisbon semalam, tuan rumah berhasil mendapatkan gol kemenangannya di masa injury time melalui Paulinho di menit 91 dan Arthur Gomez di menit 93. Ini juga merupakan kali pertama di mana Sporting sukses memenangkan 2 laga beruntun di babak grup Liga Champions.